Ajian Setrum CIGARET. Ronggeng Sukmaep. 2. Tatapan mata Yuanita terlihat tajam dan jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Apalagi senyum tipisnya tersebut membuatku bergidik. Tidak kalah menyeramkan lagi ketika suara musik yang terdengar dari arah panggung pementasan tengah membawakan lagu bernuansa Sunda dengan nada bagikan orang menyinden. Kini Yuanita mulai mendekatkan tubuhnya ke arahku masih dengan tatapan yang sama. Aku hanya bisa menelan ludahku sendiri manakala wajah cantik yang dibalut suasana menyeramkan tersebut semakin mendekat ke arahku. Berusaha menghindar namun tidak mungkin aku menghindar, apalagi suasana ramai seperti ini yang ada bakal menimbulkan banyak pertanyaan dari orang lain seperti, kenapa tiba-tiba lari? Dan lain sebagainya. Namun jika dilanjutkan, aku bisa terperangkap di alam gaib. Hai Laksana, kamu bisa merasakannya bukan? Suaranya terdengar menggetar. Kembali kutelan ludah dengan sedikit tertegum mendapati adegan menyeramkan yang dicampur kekaguman pada wajah cantik Yuanita, penari kampus yang memiliki banyak penggemar. Kamu sudah bisa merasakan hawaku yang berada pada tubuh ini, Laksana, kembali katanya berusaha menggodaku. Hahaha, tiba-tiba ia tertawa dan kembali memundurkan badannya. Aku langsung tersentak kaget mendengar tawa Yuanita yang sudah hilang kontrol tersebut. Aku tidak percaya jika makhluk yang berada dalam tubuhnya benar-benar sudah menguasainya. Ketakutanku mulai muncul lebih besar dari sebelumnya. Bukan apa-apa, hanya saja aku takut Yuanita bernasib sama dengan Anjani yang tubuhnya dikuasai makhluk gaib sampai gila. Brak, tangan Yuanita langsung menghantam meja dan wajahnya kembali mendekat ke wajahku dengan tatapan tajam yang membuat jantungku berdebar kencang. Aku ingin membawa tubuh anak ini, katanya dengan nada bicara yang sedikit ditekan. Setelah itu kamu, lanjut kata Yuanita semabri terenyuh menyeramkan. Brak, sekali lagi, membuat jantungan olehnya ketika tubuh Yuanita langsung jatuh pingsan di depanku. Sedikit panik dan gerasa-gerusu tengok kanan kiri melihat suasana sekitar dan hendak mencari bantuan juga pada mahasiswa lain agar menolong Yuanita yang mendadak pingsan tersebut. Hai, tolong, teriakku pada beberapa mahasiswa yang duduk di depan teras ruang sekretariat bengkel seni kampus. Yuanita pingsan, tolong bawa dia, teriakku yang sudah panik. Teriakanku tersebut justru membuat gaduh mahasiswa lain yang berada di tempat tersebut dan seketika langsung mengerubungi mejaku. Namun untungnya para mahasiswa dari bengkel seni kampus dengan cekatan membawa Yuanita masuk ke dalam ruangan menghindari kerumunan. Begitu pula denganku yang langsung ikut berlari masuk ke dalam ruangan tersebut. Pasalnya Yuanita pingsan, tanggung jawab aku. Sesampainya di dalam ruangan, Yuanita dibaringkan di kasur yang terdapat dalam ruang hias para pelaku seni yang hendak pentas. Sedangkan aku hanya berdiri di depan pintu, karena tidak diperbolehkan masuk oleh para cewek-cewek bengkel seni, katanya biarkan mereka saja yang mengatasi. Kalau enggak salah nama kamu Sandi, kan? Tiba-tiba suara cowok mengagetkanku. Aku langsung melirik ke samping tepatnya pada cowok tersebut dan menganggukkan kepala. Anak keguguran, aku dengar nama kamu dari beberapa mahasiswa. Katanya suaranya enak kalau mengaji, lanjut kata cowok tersebut sembari tersenyum tipis. Enggak juga, kataku berusaha menyangkal. Cowok tersebut mengangguk-anggukan kepala sembari memanyuskan bibirnya. Oh iya, aku Rizal dari ekonomi, katanya sembari mengulurkan tangan. Sandi Laksana, dari keguguran, kataku dan membalas uluran tangan Rizal dan segera kulepaskan kembali. Sudah lama kenal Yuanita, tanya Rizal, entah basa-basi atau penasaran. Aku mengalihkan pandangan pada tubuh Yuanita yang masih terbaring lemas dan masih belum sadarkan diri. Enggak, baru tadi aku mengenalnya. Rizal hanya mengangguk-anggukan kepala masih dengan memanyuskan bibirnya. Oke. Terdengar desip batuk dari Yuanita dan benar saja ia sadar dan hendak langsung duduk, namun beberapa cewek di dalam agak menahannya. Ambilkan air, teriak salah satu cewek.
Rizal langsung berlalu mengambil botol mineral yang tidak jauh dari tempat kami berdiri dan membawa masuk air tersebut. Beberapa cewek tersebut membantu Yuanita untuk duduk dan menyuruhnya agar segera minum. Sebelum minum sempat kulihat Yuanita menatap ke arahku dengan tatapan yang tampak lemas. Aku hanya membalasnya dengan senyum tipis dan anggukan kepala. Rizal kembali mendekatiku sembari berkata, "Sudah sadar?" katanya singkat. "Iya," jawabku singkat juga. "Aku pergi dulu, titip dia." "Iya," kataku sembari menepuk bahu Rizal dan segera berlalu dari ruangan bengkel seni kampus tersebut. Asteris. Suasana kamar mandi kampus saat itu memang tengah ramai-ramainya, bahkan sampai mengantri. Hal ini membuatku terpaksa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di Masjid Kampus yang letaknya cukup jauh juga kalau dari ruangan bengkel seni kampus. Kondisi kamar mandi di Masjid Kampus dengan di kamar mandi yang lain-lainnya lebih rapi dan nyaman sih. Hanya saja letaknya yang berada di belakang dan lumayan jauh dari pementasan jadi lumayan agak sepi meski masih ada beberapa mahasiswa yang tengah tiduran di teras masjid. Selesai membuang air kecil dan menutup resleting, setelah itu menyiram bekas kencing tada dan langsung cuci tangan agar bersih. Jangan jadi kebiasaanlah setelah kencing tidak cuci tangan, apa kata makhluk gaib. Bercanda kok, hanya sedikit intro saja agar tidak tegang gitu. Dan lagi, batinku ketika merasakan gejolak aneh dalam tubuhku, dan seketika itu juga. Suasana kembali berubah hitam dengan sedikit kabut putih menyelimutinya. Bisa dibilang ini ialah alam sukma yang berada di dalam tubuhku. 1 tahun sudah hal seperti ini selalu terjadi pada diriku. Berusaha mengendalikan namun tetap saja rasanya sulit. Bisa dibilang aku belum menguasai ajian setrum cigaret untuk menaklukkan kedua sukma yang berada di dalam tubuhku, sehingga sering hilang kendali meski aku bisa menahannya jika di tempat umum. Sudah kukatakan sebelumnya, serahkan saja tubuhmu padaku, maka semuanya akan beres. Suara dari balik kabut terdengar menggelegar dan keluar sesosok hitam berjalan dengan angkuh. Sekali lagi aku akui jika wajahnya benar-benar mirip denganku. Tidak bisa, suara lain terdengar dari atas sembari berteriak. Lalu turun sesosok putih bersayap secepat kilat dan berhadap-hadapan dengan kami berdua. Tidak akan pernah aku biarkan kamu mengambil alih tubuhnya, karena hanya aku yang pantas menguasai tubuh ini, lanjut kata sukma putih. Cih, sukma hitam langsung membuang ludah. Pantas katamu, kamu hanya makhluk lemah, kenggulanmu hanya terbang menggunakan sayap, lanjut teriaknya. Serak, secepat kilat tombak yang dilemparkan sukma putih menancap pada dada sukma hitam. Sekali lagi masih dengan angkuhnya sukma hitam mencabut tombak tersebut dan kembali melemparkannya tepat ke arah sukma putih dan ditangkapnya dengan mudah. Pecundang, kata sukma hitam dengan menyunggingkan senyumnya. Entah mengapa sampai saat ini aku masih belum bisa berbuat apa-apa di alam ini. Rasanya seluruh gerakanku terbatas tidak leluasa untuk mengekspresikan apa yang ada di otakku agar bisa mengimbangi mereka berdua. Kini sukma hitamlah mendekatiku dengan tatapan tajamnya dan tepat di hadapanku ia berkata dengan nada bicaranya yang sedikit ditekan. Wanita itu telah dikuasai oleh ronggeng sukma. Tidak lama lagi, ia akan diambil olehnya, katanya sembari menyunggingkan senyum menyeramkan. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.